Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Yang saya hormati tuan rumah atau sahibul bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Irwan ya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semua sehat walafiat. Rezekinya juga dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan hanya dari segi harta, tapi dari segala arah. Rezeki sehat, rezeki anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Rezeki dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam. Begitu juga belum saya hormati. Yang saya hormati juga ketua pembinaan, wakilnya juga, sekretarisnya juga, bendaharanya juga, dan anggotanya juga, dan semua bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua juga dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat, juga dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan waktu untuk bisa hadir di rumah Ahlul Bait. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah dalam mengamalkan agama agar kita nanti semuanya di akhir hayat kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam juga kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang karena kita masih berada dalam bulan kelahiran Nabi SAW, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Mari sama-sama kita terlebih dahulu bersama-sama membaca selawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu di saya. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca tadi, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahmatnya memudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu. Nabi kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti mudah-mudahan kita semua di hari kiamat juga dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, ada ibu ada sampai di sini saya sudah menjelaskan tentang bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran itu terdapat 6.660 ayat. Pasti setiap jamaah sudah mengetahui. Kita hanya murojaah. Murojaah itu artinya mengulang supaya nggak lupa Pak Bu. Dari 6.660 ayat tersebut terdapat lebih kurang 1.000 ayat yang menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah 1.000 ayat. Lebih kurang. Berarti bisa lebih, bisa kurang. Ya. Dan kita semua mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi Bapak Ibu jamaah pembidikan silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 1.000 janji-janji Allah tersebut, di sini saya tidak menjelaskan beberapa janji saja. Nanti kalau diterangkan semua nggak pulang-pulang kita. Tidur di sini Pak ya, supaya mempersingkat waktu. Yaitu yang pertama, janji Allah SWT tentang orang-orang yang gemar bertaubat. Bertaubat. Apa janji Allah SWT untuk orang-orang yang gemar bertaubat atas segala dosa-dosanya? Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, ya, di situ Allah SWT berfirman ayat 66, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab mereka, menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, dan sedangkan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Pak Bu, kalau kita rajin istighfar, walaupun kita punya salah ataupun nggak punya salah, kita tetap baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, Allah SWT berjanji menjauhkan kita dari segala malah
petaka dari mara bahaya, dari kesulitan, dari bencana. Bencana kan banyak Pak Bu ya, bisa bencana angin belitung, bisa bencana gempa bumi, bisa bencana apa itu banjir. Kalau banjir kemungkinan karena rendah ya situ ya. Dan lain sebagainya, banyak bencana gunung letus, bencana kekeringan dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya karena kita kurang beristighfar, kurang mohon ampun Allah SWT. Tapi kalau kita selalu mohon ampun kepada Allah SWT, sekurang-kurangnya astagfirullahaladzim ya, pagi hari setelah sholat subuh 100 kali, sore hari setelah sholat asar 100 kali. Kenapa subuh Pak 100 kali? Karena kemungkinan besar satu malam penuh kita berbuat dosa tanpa kita sadari. Makanya dianjurkan ketika waktu setelah sholat subuh untuk mohon ampun kepada Allah SWT sebanyak 100 kali. Gitu juga waktu menjelang sore, kemungkinan besar dari pagi sampai sore banyak kita melanggar perintah-perintah Allah SWT tanpa kita sadari. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga istighfar sekurang-kurangnya 100 kali setiap sore. Agar dosa-dosa kita ini diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu banyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih setiap harinya, maka insya Allah semua segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga kita Bapak Ibu dapat keberkahan dari Allah. Apa berkah istighfar? Banyak ya, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala kesulitan. Anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, mudah diatur ya, tidak apa namanya, tidak ngelawan gitu ya, mudah diarahkan. Cucu-cucu kita menjadi cucu yang soleh yang soleha. Itu harapan kita, karena nanti kelak mereka lah yang bisa menolong kita ketika kita telah tiada meninggalkan dunia ini. Doa-doa mereka yang kita harapkan. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia ini Bapak Ibu menunggu doa kita yang keluarganya masih hidup. Doa itu sampai, pasti doa itu sampai ya. Mendoa. Mereka menunggu doa dari kita, dari keluarganya yang masih hidup. Maka doakanlah mereka setiap harinya ya, berari berkah anak-anak yang soleh. Itu berkat perjuangan kita Bapak Ibu ya, perjuangan kita dalam mendidik anak-anak kita ketika mereka dari sejak kecil sampai kita menjelang dewasa, walaupun susah berat, tapi itulah perjuangan kita. Sekarang ini banyak anak-anak ya dimasukkan ke pondok pesantren, tujuannya mereka supaya jadi anak yang soleh. Terus terang Bapak Ibu, di pesantren itu anak-anak ada anak-anak yang gampang diatur, ada anak-anak yang sedang-sedang bisa diatur, ada anak-anak yang juga susah diatur sampai-sampai mau lari dari pondok pesantren ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita rajin terus mendoakan mereka, anak-anak kita ini, kita juga rajin Bapak Ibunya istighfar, kirim surah Al-Fatihah, berkah dari surah Al-Fatihah itu yang kita hadiahkan untuk anak kita yang sedang belajar ya, baik itu di mana saja, bukan di pondok pesantren, yang penting di lembaga-lembaga pendidikan yang mana lembaga itu menjadikan anak-anak kita menjadi yang soleh, yang soleha. Insya Allah dari barokah mengirimkan surah Al-Fatihah tadi, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi ada satu amalan Pak ya, amalan yang mana apabila amalan ini kita baca setiap selesai sholat maghrib Bapak Ibu ya, untuk anak kita ya. Apa itu Pak Ustaz amalannya? Yang pertama, tawasul kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah kita baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tawasul kepada wali-wali Allah SWT. Di sini guru saya, salah satunya itu Imam Ghazali rahmatullah alaih. Imam Ghazali rahmatullah alaih ila hadratin, kepada
Imam Ghazali rahmatullahi alaih Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, sampai akhir. Nah, kemudian membaca istighfar sebanyak 10 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Kemudian kita menyebut barokah walid Allah SWT tersebut, dari barokah kealiman ya, dan kesolehan. Kealiman, kesolehan, kerendah hatian, dan ketawaduan, ya. Tawadu dan rendah hati sama saja. Imam Ghazali rahmatullah alaih, jadikanlah anak saya atau cucu saya, sebutkan namanya, si Fulan bin Fulan, menjadi anak yang soleh, yang soleha, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, yang kelak nanti bisa memberikan syafaat kepada kami semua. Terus istiqomah, baru Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir. Itu dibaca setiap setelah sholat maghrib, ya. Baik itu di mana saja, ya. Yang penting setiap setelah sholat maghrib. Kemudian banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah ya, kita semua jauhkan dari segala yang namanya musibah dan bencana. Itulah salah satu berkah dari memperbanyak istighfar. Sebenarnya banyak, ya, rutin, insyaallah. Astagfirullahaladzim, terutama Sayyidul Istighfar. Bagi siapa saja jamaah yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, itu kan panjang, Pak. Ada yang hafal sini? Anak mudanya ada yang hafal? Ada? Nah, nanti dia hafal ya. Bapak ada yang hafal? Ibu? Nah, itu panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah, itu dibaca 3 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib, maka insya Allah segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu, urusan apa saja. Itu dari barokah istighfar, Bapak. Dari barokah Sayyidul Istighfar. Banyak macam-macam istighfar. Kalau kita nggak hafal yang panjang, yang setengah. Kalau nggak hafal yang setengah, yang pendek. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Ya. Itu janji Allah. Kalau kita banyak beristighfar, maka insya Allah kita dijauhkan dari segala musibah. Allah SWT turunkan ketenangan dalam hati kita, dalam keluarga kita. Itu janji Allah. Yang kedua, dalam surah Al-Ghafir, janji Allah tentang orang-orang yang gemar berdoa, Bapak, Ibu. Berdoa. Apa bunyi firman Allah? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti doa kalian aku kabulkan. Di situ ada kalimat pasti. Astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Jadi apa yang kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau kita nggak yakin berarti kita kufur. Itu firman Allah. Kalau kita nggak percaya dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an berarti kita kufur, sama seperti orang kafir. Orang kafir nggak percaya dengan firman Allah. Makanya kita harus yakin apa saja yang kita minta selama ini pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah astajib laku. Ada nggak jemaah yang selama ini meminta Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya apa yang diminta belum dikabul Allah? Ada, Pak, Bu? Ada ya?
Nah, kalau seumpamanya ada, kita nggak boleh berputus asa. Tetap juga terus berdoa mengharapkan rahmat dari Allah SWT agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, paham Bapak Ibu? Bagaimana kalau semuanya sampai meninggal dunia doa kita juga belum diijabah Allah SWT? Doa itu kan ibadah. Doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, maka doa itu adalah suatu kebaikan. Suatu kebaikan dari Allah SWT. Berarti kalau kita selalu berdoa rajin, berdoa Allah SWT, Allah tambah suka. Karena Allah sangat suka kepada hambanya yang selalu minta kepada Allah. Dan doa itu nanti disimpan oleh Allah SWT di hari kiamat. Di hari kiamat pada yaumul hisab, Bapak Ibu, yaumul hisab, doa-doa kita dulu yang belum merasa bahwasanya kita doa yang kita minta dari Allah SWT belum dikabulkan Allah, itu menjadi penambah beratnya timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pada waktu itulah Bapak Ibu yang SWT yang dahulu kala berdoa kepada Allah dan doanya sudah dikabulkan Allah, mereka berkata, alangkah baiknya ketika waktu dunia doaku belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat semua berharap supaya amal kebaikannya lebih berat dari amal yang buruk Bapak Ibu. Jadi kita jangan berputus asa. Bahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf, wala tayasu min rauhillah, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayas min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang kafir. Orang kafir itu putus asa dari rahmat Allah SWT. Jadi kita jangan heran. Maksudnya kita tidak boleh heran jika kita melihat ada saudara-saudara kita yang keluar dari agamanya alias murtad. Kemungkinan besar mereka berdoa kepada Allah, tapi mereka berasa bahwasanya Allah itu nggak ada. Kenapa? Doanya nggak dikabulkan. Maknanya apa? Artinya apa? Sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaiknya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu aja. Masya Allah. Jelas Bapak Ibu? Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar dan berdoa. Perintah Allah itu dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sholat di sini maksudnya adalah doa. Karena dalam sholat semuanya doa. Dari mulai takbir sampai salam. Habis sholat doa lagi. Betul Bapak Ibu? Dan doa yang paling makbul, ya, yang paling terima Allah SWT ketika kita dalam keadaan sujud. Ketika dalam keadaan sujud, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya. Sujud terakhir. Banyak-banyak kita berdoa, apa yang kita minta. Doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan SWT, terutama alangkah baiknya kalau kita sedang sholat sendirian. Nah, itu sujudnya sampai berjam-jam boleh. Nah, kalau doa ketika sujud sampai berjam-jam boleh. Mau 30 menit, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, silahkan, asal jangan ketiduran. Kan?
ketika sholat sendirian. Beda dengan sholat jamaah. Ketika sholat jamaah ya boleh kita doa, kita sujud akhir, tapi jangan terlalu lama. Kemungkinan jamaahnya kan masih ada kegiatan yang lain, masih ada kesibukan yang lain, apalagi waktu kerja. Ya. Di situ ada apa namanya? Cuma dikasih waktu istirahat misalkan berapa menit? 20 menit, ada yang setengah jam, ada yang 15 menit. Ya. Jangan, betul Bapak Ibu. Jangan waktu-waktu istirahat, waktu siang kan ada waktu istirahat kerja. Kalau seumpamanya kita menjadi imam ketika sholat, sujudnya lama, kasihan makmumnya, karena masih ada aktivitas lagi yang lain. Makanya itu ketika kita menjadi imam, seumpamanya ada salah seorang jamaah di sini yang menjadi imam sholat wajib di masjid, ketika sujud akhir boleh sujudnya lama-lama, tapi jangan terlalu lama. Doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Ya, yang selanjutnya janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang gemar berzikir. Zikir itu artinya ingat. Zikir artinya ingat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina fazkuruni azkurkum. Nah, itu dia. Fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Ingatlah kamu sekalian kepadaku, azkurkum. Pasti aku ingat kepada kalian. Pasti aku ingat kepada kalian. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Baik ketika kita dalam keadaan sedang gembira maupun dalam sedang keadaan susah, kita tetap ingat kepada Allah, pasti Allah selalu ingat kepada kita. Ya. Zikir itu ada yang zikir khusus, ada contohnya zikir-zikir setelah sholat, ya, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup Allahu Akbar kabira sampai akhir. Ya. Jadi makna zikir tadi ingat. Maksudnya ingat di sini dari kita mulai bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu menandakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada satu amalan Bapak Ibu ya Subhanahu wa taala. Amalan lagi nih ya. Ketika kita bangun tidur, kita baca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faghfirli. Minta sama Allah apa yang diminta, semua apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma firli. Kemudian minta sama Allah apa yang kita minta semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca selawat Bapak Ibu. Baca selawat apa saja, apa yang kita hafal. Sallallahu alaihi Muhammad boleh, yang pendek yang panjang boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 10 kali. Kalau kita setiap bangun tidur ataupun mau tidur baca selawat 10 kali, maka insya Allah ya
orang itu yang melihat kita atau yang melihat keadaan kita semua itu merasa bahwasanya tentram dia itu. Nah, Bapak Ibu, itulah berkah dari selawat. Nah, makanya banyak-banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, jangan pernah tinggalkan selawat, jangan pernah tinggalkan istighfar, jangan pernah tinggalkan doa, dan jangan pernah tinggalkan zikir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaik-baik zikir apa tadi? Pak, afdhalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah nanti ketika di akhir hayat kita, Allah mudahkan lidah kita untuk mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya harus kita biasakan. Harus kita biasakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sabda baginda Rasulullah SAW, siapa saja yang rutin membaca afdhalul zikri la ilaha illallah setiap harinya 100 kali, 100 kali, baik itu setelah sholat subuh atau waktu-waktu yang luang, ya, seperti tadi wirid kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Itu nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, muka kita bercahaya lebih terang cahayanya daripada bulan purnama. Dan dari sanalah Allah Subhanahu wa taala melalui rahmatnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenali kita. Ya kan? Jadi jangan pernah kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah seingat pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, ketika mau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, mau pakai baju baca doa, buka baju baca doa, mau kerja baca doa, setelah kerja baca doa, ya, dan afdhalud doa alhamdulillah. Baca itu. Walaupun hanya alhamdulillah, menandakan kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim setiap mengawali amal kebaikan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu dzubali amrin la yubda bil basmalah bahwa akta. Setiap amal perbuatan, amal kebaikan yang baik-baik, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa berkahnya? Karena kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkahnya. Azkurkum, maka Allah juga ingat kepada kita. Maka insya Allah Allah lindungi kita dari segala yang namanya hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah beberapa janji Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau semua disampaikan nggak habis-habis. Jadi 3 saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah orang yang gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi dia dari segala yang namanya mara bahaya. Ya, banyak. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang gemar berdoa, yakinlah bahwasanya apa yang kita minta itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Dan yang terakhir adalah janji Allah kepada orang-orang yang gemar ingat kepada Allah, maka Allah tetap ingat kepadanya sampai ketika meninggal dunia. Allah juga ingat kepadanya dan Allah mudahkan lidahnya untuk melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW sabda, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madhi Bapak Ibu. Maknanya apa? Sudah. Kalau udah sudah berarti maknanya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap ingat kepada Allah, tetap selalu mohon ampun kepada Allah, dan tetaplah selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.